Cara bertobat dari harta haram. Ada dua model. Ya. Harta haram yang hasilnya dari transaksi yang pihak lainnya tidak ridha. Yang kedua, yang hasilnya dari keridhaan kedua belah pihak. Hasilnya dari keridhaan dua belah pihak, contohnya apa? Judi. Sama-sama sepakat mau main judi, ya. Terus contohnya apa? Zina. Ya. Perempuan berzina, laki-lakinya mau zina, suruh bayar. Ya, sama-sama ridho, itu namanya haram. Tapi apa? Dari hasil apa? Zina. Misalnya sogok, sama-sama ridho. Ya, dia mau ini, dia sogok orang supaya dia bisa berhasil. Yang disogok maupun yang menyogok sama-sama apa? Sama-sama ridho. Ini contoh. Ya, contoh harta haram dari hasil yang sama-sama diridhoi. Apalagi selain ini? Jual beli khamar misalnya, ya. Apa? Jualan apa? Jualan khamar, jualan rokok, ya. Ini semuanya ridho, sama-sama suka. Rokok berapa harganya? Beli dia. Khamar berapa dia beli. Jualan sabu-sabu misalnya, ya. Jadi hartanya sama ridho dari kedua pihak. Yang model kedua, harta haram dari hasil yang tidak diridhoi. Contohnya merampok. Merampok atau mencuri. Contohnya transaksi yang dipaksa. Termasuk yang diridhoi adalah apa? Riba. Riba orang ridho enggak? Dia ridho. Dia waktu beli sesuatu dia ini ada bunganya loh, dia ridho enggak ada masalah. Dia utang ada bunganya loh, dia ridho. Berarti transaksi ridho dari dua belah pihak. Yang tidak diridhoi seperti ini, transaksi yang dipaksa beli padahal harganya tidak sesuai dipaksa. Contohnya korupsi. Ini semua adalah harta yang diperoleh dengan ketidakridhoan salah satu pihak. Ini cara bertobatnya beda-beda. Adapun yang ini juga dalam dua kondisi. Mudah-mudahan antum nggak ada di sini, ya. Saya cuma siapa tahu ada yang nakal ya bertobat. Misal yang dalam kedua kondisi, dia tahu hukumnya, dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu hukumnya. Ada orang judi atau zina atau riba, dia tidak tahu hukumnya apa? Haram. Ya. Atau dia praktek-praktek riba tidak tahu hukumnya haram. Nah, bagaimana? Kalau dia tidak tahu hukum haram, maka ada dua kondisi, ya. Uangnya belum dia terima. Uangnya sudah dia terima. Sama, ini juga sama kondisinya. Uangnya sudah diterima, yang ini belum diterima. Sudah diterima. Kata para ulama, kalau ternyata di tengah jalan, misalnya dia jualan rokok, terus orang yang jual beli rokok belum bayar, tapi dia sudah tahu hukumnya haram, maka tatkala itu jangan ditagih. Jangan apa? Jangan nagih. Dia main judi, kemudian dia main judi, menang, orang yang kalah judi, ngutang, nanti saya kasih uangnya lah. Ya. Maka dia tahu judi hukumnya haram, tidak boleh dia nagih uang tersebut. Karena dia sudah tahu hukumnya apa? Haram. Ya. Yang sudah diterima, halal bagi dia. Dan tidak usah dikembalikan. Contohnya, seorang beli khamr dari dia tidak tahu khamr haram. Orang beli rokok, dia tidak. Terus dia tahu ini hukumnya, aduh ternyata saya baru tahu. Atau orang pinjam uang, dia kasih rentenir. Dia baru tahu, oh ternyata hukumnya haram. Apa yang dia lakukan? Ya sudah, kalau sudah terlanjur diterima uangnya enggak usah kembalikan. Halal bagi dia. Faman ja'ahu mau'izatu mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Kata Allah, tinggalkan riba. Kalau datang peringatan dari Allah, kemudian dia berhenti dari riba, maka bagi dia apa yang telah lalu. Berarti apa yang sudah diterima halal bagi dia. Contoh, seorang kerja di bank ribawi. Selama ini kerja di bank ribawi, dia ngambil praktik riba, dapat untung, dapat gaji riba, tahu-tahu dia sadar ternyata riba itu hukumnya haram. Selama ini dia masih ragu. Tahu-tahu dia tahu riba hukumnya haram. Terus dia berhenti. Kalau dia berhenti, maka hasil riba selama yang dia peroleh halal bagi dia. Tidak perlu dikembalikan kepada nasabah lagi, enggak perlu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah adalah seorang yang Nabi tugaskan untuk menarik zakat dari Bani Sulaim. Dia pun pergi narik zakat dari Bani Sulaim.
Kemudian waktu dia narik zakat, dia dikasih hadiah oleh Bani Sulaim. Sehingga dia pulang kepada Nabi, dia bilang, ini uang zakat dari Bani Sulaim, ini hadiah dari mereka buat saya. Karena dia petugas negara. Dapat hadiah dari, tidak boleh seorang petugas negara menerima dari rakyat. Ya, maka dia menerima hadiah dari rakyat, maka Nabi mengatakan, Nabi marah. Nabi mengatakan, afala jalasta fi baiti abika au ummika? Kenapa kau tidak duduk aja di rumah bapakmu, rumah ibumu? Terus kau tunggu apakah hadiah akan datang kepadamu? Kau itu dapat hadiah karena kau petugas negara. Seandainya kau duduk di rumah, kau tidak akan dikasih hadiah. Maka Nabi ambil duit tersebut, masukkan ke Baitul Mal, dan Nabi tidak kembalikan kepada yang kasih hadiah. Paham? Nabi tidak kembalikan kepada Bani Sulaim. Dijadikan dia oleh para ulama, kalau seorang bertransaksi riba, kemudian dia tobat, maka tidak perlu dia kembalikan kepada apa? Kepada nasabah tersedia, ambil halal bagi dia dan dia bertobat. Kata Allah, fantaha falahu masalah, bagi dia yang telah lalu, wa amru ilallah. Tapi kalau ternyata belum diterima uangnya, jangan nagih. Jangan nagih. Kalau sudah terima, jangan kembalikan. Halal. Adapun kalau dia tidak, ini salah, ini tadi belum tahu ya, mohon maaf ya, ini belum tahu, ini tidak tahu, ini sudah tahu. Kalau sudah tahu, kalau belum terima uang jangan tagih. Ya. Kalau sudah terima uang, tidak boleh dia pakai. Harus dia serahkan kepada fakir miskin. Harus dia serahkan kepada fakir miskin. Saya ulangi, kalau tidak tahu hukumnya, maka jangan nagih. Susah belajar fikih ya. Kalau sudah terima duitnya, maka tidak boleh dia pakai. Karena sejak awal dia sudah tahu hukumnya haram. Maka harus dia salurkan kepada orang-orang yang kesusahan. Serahkan kepada orang-orang yang susah. Tapi kalau ternyata tiba-tiba dia miskin mendadak, dia juga buat makan enggak bisa. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ternyata dia tobat dan dia miskin mendadak, boleh dia pakai untuk makan sendiri. Kalau dia bertobat, ternyata dia dalam kondisi miskin, dan uang ini halal bagi orang miskin, maka dia boleh gunakan uang tersebut sesuai dengan keperluannya. Tapi kalau kondisi ini, apapun yang terjadi, harus kembalikan kepada pemiliknya. Sebagai syarat tobat. Jadi kalau ternyata seorang mengambil uang dari harta yang tidak diridhoi oleh pihak kedua, dia merampok atau dia mencuri, transaksi yang dipaksa, dia korupsi, ini kalau dia bertobat harus kembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak, tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencuri mobil orang lain, kemudian dia sadar ikut pengajian. Kemudian mengatakan, saya bertobat kepada Engkau ya Allah. Tapi mobilnya dipakai terus, percuma. Harusnya mobilnya dikembalikan kepada pemiliknya.